Nah, ini dia nih, Rahel. Selamat sore. Sore Pak, apa kabar? Baik, apa kabar kamu di sana? Baik Pak. Keadaan aman. Alhamdulillah. Cianjur aman. Walaupun sempat di PSBB, tapi sekarang sudah mulai bagus kembali. Tapi Udah karena mulai. Jawa Barat PSBB, mungkin nanti kita mengikuti arahan daripada pemerintah daerah. Ngomong-ngomong, ini di mana nih Rahel? Sekarang posisi di Jakarta ya? Di Jakarta Pak. Jakarta, Baru pulang. oke. Oh, baru pulang kerja nih? Iya. Iya. Mohon izin Ya. ya Rahel, mohon izin ini kami record, kami rekam untuk publikasi Abdi Bangsa karena kami sedang menggali terus alumni-alumni yang sedang bekerja saat ini, baik angkatan lama maupun angkatan yang baru-baru. Oke Oh, ya, siap. Rahel. Ya, Siap Pak. ini udah banyak yang bergabung. Mungkin bisa dikenalkan dulu, Rahel. Nama, asal SMA, kemudian atau asal SMK, kemudian lulus tahun berapa SMA atau SMK, kemudian kapan gabung di ABI, magang di mana, terus sampai sekarang ada di Jakarta, mungkin sekilas bisa diceritakan. Silakan, Rahel. Halo, sekali lagi saya Rahel Gita Ramadhani. Saya alumni Abdi Bangsa angkatan 12 tahun 2017. Sudah 2017, tapi saya magang di tahun 2016 dari Desember sampai Juni. Sampai iya tahun 2017 saya magang di Hotel Bintang 5. Waktu itu hotel opening juga. Itu di Marriott Di Phuket, Marriott. Thailand. Oh, di Marriott kan ya. Iya. Sebelum ke situ, kamu lulus SMA atau SMK dulu itu? SMA Islamic Center sih, boarding. Oh, SMA Islamic Center. Itu di mana Yang di sih Cipanas. SMA? Oh, yang di Cipanas. Oh, boarding school ya. Iya. Oke, kemudian kamu masuk Abdi Bangsa tahun 2016, kemudian lulus 2016. 2017. Ya, Nah, lulus benar ya, wisuda 2000. 17. Nah, kemudian belajar di Abdi Bangsa tahun 2012 bergabung, kemudian ikut magang di semester 2 itu ke Hotel Marriott di Thailand. Betul ya? Iya, di Phuket. Betul. Luar biasa nih. Ini kamu dapat pengalaman yang luar biasa tentunya di Thailand, di Marriott khususnya karena sekarang lagi close nih, nggak bisa ngeberangkatin dulu ke luar negeri magang saat ini ya. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa buka kembali. Nah, dari Marriott Phuket Thailand, kamu pulang terus wisuda. Nah, habis itu langsung kerja atau gimana ceritanya? Baru dapat kerja itu sekitar 2 bulan setelah wisuda. 2 bulan apa kurang dari 2 bulan. Kurang dari dua Kurang dari bulan ya. apply ke sana sini ya. Waktu itu setelah dari Thailand langsung lanjut di Ritz-Carlton di SCBD. Oh, oh, oke, sempat di Ritz Carlton kamu ya? Itu Ritz-Carlton casual apa ya? di restorannya. Oh, di restoran. Berapa lama di Ritz Carlton? Waktu itu cuma sampai 1 tahun kurang, kayak sekitar 10 bulan apa 11 bulan gitu. Oh, oke. Habis dari Iya, Ritz Carlton, terus kemana? sempat di restoran juga. Jadi setelah itu kan keluar karena ada panggilan di restoran. Setelah dari restoran cuma sekitar 4 bulanan langsung keluar. Tapi lanjut Hmm. lagi di utara, kerja di utara.
Jakarta Utara Oke. Ya, sebagai ya. demi chef. Oh, oke. Ya. Ya, Terus cuma kan waktu kemudian setelah itu, di restoran, ah, karena dipromosiin juga jadi CDP, tapi karena hmm, prosesnya kurang begitu jelas, guys saya keluar lagi, jadi saya sempat dipromosiin jadi CDP. Waktu itu masa trainingnya tuh baru 4 bulan, saya pindah ke Kilo Kitchen Jakarta oh, oke. Sekarang yang di, di Jakarta dari Utara ke Jaksel. Tapi sekarang, jadi waktu itu sebelum corona, saya waktu pas bulan Maret sempat ini itu, dan hmm, kebetulan itu bersamaan dengan dimulainya corona, kena tangan. oke, oke. Jadi Karena sekarang di pengurang. mana posisinya Sekarang di kerjanya? Jakarta Selatan. Oh, nama restoran apa hotel? Itu restoran, bukan restoran sih, kayak kayak Bislice Oh, Pizzeria. Tapi dia bis, juga udah, alhamdulillah sih sekarang udah 4 cabang. Untuk di hmm, daerah Jakarta, di daerah Jakarta 3, di BSD 1. oke. Udah berapa lama sekarang di situ kamu? Udah 6 bulan. 6 bulan ya. Oke. Ya, ya. Jadi kamu nih kerja sempat ke sana kemari ya. Udah Iya, beberapa tempat, udah beberapa soalnya tempat dari Ritz-Carlton, kemudian ke mana tadi, ke saya Jakarta sempat, Utara. Hmm, iya soalnya fisik fisik saya sih kurang kuat. ya, ya, ya. Karena kan waktu pas itu juga kemarin pas di Kilo saya sakit. Jadi sakit Hmm, dari akhir tahun kemarin, tahun waktu pas 2000 tahun 2019, dari akhir tahun baru dioperasi di 2020 bulan Maret, oh, bertepatan tapi dengan dimulainya udah corona. ini ya, Mulai sekarang udah fit, udah sehat lagi. udah, alhamdulillah, Iya. tinggal Sebenarnya kamu ini basicnya di kitchen ya, betul ya? ya di kitchen semuanya. Oke, jadi memang waktu kamu masuk ke Abdi Bangsa itu pengen berkarir di bidang kulineri, di bidang kitchen. Di hari, ya Alhamdulillah. betul. Sekarang terwujud dari mulai magang, kerja di sana kemari, nah kemudian terakhir di sini sekarang di salah satu restoran di Jakarta ya, di Swiss Pizzeria ya, yang mana itu Ya, menunya apa di sana? Lebih ke Itali sepertinya. itu lebih ke pizza sih, jadi segala jenis pizza. Cuma jenis Bisa pizza ya. ikan pizza juga ada, nggak Oke, khusus ke Itali aja sih. oke, oke. Luar biasa nih. Jadi intinya eh, ilmu yang kamu dapat ya, ternyata apa yang sudah kamu pelajari kemanapun kerja sebenarnya mudah. Tidak Iya, susah. Kalau gampang. biasa di Jakarta tuh Betul. kalau kerja di satu tempat mau pindah lagi ke tempat yang lain itu gampang gitu karena sudah punya Ya, pengalaman. udah Apalagi tahu basicnya, eh, jadi udah apalagi kerja, tahu basic betul. kitchen. Ya, apalagi bagian kitchen. Terus apalagi kamu didukung dengan sertifikat magang di hotel berbintang 5 di luar negeri sekelas Iya, Marriott ya. Pastinya pengalaman kamu akan sangat dilirik oleh user dimanapun mereka berada gitu. Karena pastinya di Marriott itu di Thailand waktu kamu magang banyak pengalaman yang kamu dapatkan, banyak training gitu kan. iya betul. Eh, Kalau boleh sedikit diceritakan nih sama teman-teman yang bergabung malam ini, sore ini lumayan banyak. Mungkin bertanya-tanya, gimana sih magang di luar negeri? Menurut kamu itu orang-orang kan berpikir takut gitu ya, atau mungkin mengerikan gitu, magang di luar negeri, atau mungkin dari bahasa gitu. Nah, kira-kira mungkin Iya. diberikan pengertian kepada mereka nih sore ini yang ikut ngobrol santai nih. Kira-kira seperti apa persiapannya kalau
luar negeri? Kalau untuk magang di luar negeri, yang pertama yang harus disiapin paspor. Ya. Cuma basic aja sih, untuk basic bahasa Inggrisnya dilancarin, kayak untuk conversation aja, kayak tanya kayak how are you, kayak untuk kayak misalkan kalau misalkan kalian mau untuk khusus di kitchen, harus tahu bahan-bahan yang dasarnya aja yang sering kita lihat, bahasa Inggrisnya apa. Ya. Terminologi ya, terminologinya harus paham. Ya, Jadi kayak setidaknya basicnya aja gitu. Cuman nanti setelah di sana juga akan berkembang sendiri, apalagi di saat kitanya orang yang gampang untuk komunikasi, lebih enak ngobrol betul. dengan orang luar. Terus saya juga kenalan juga waktu pas saya di Thailand, ada kenalan, dia orang Prancis, jadi orang Prancis untuk orang Thailandnya, Vietnamnya. Tapi untuk mereka sendiri bahasa Inggrisnya emang kurang, sama kayak kita, sama kayak apa? Kayak masih belajar loh mereka juga gitu. Betul. Tapi seru ya magang di luar negeri itu, tidak uh, tidak mengerikan seperti yang dibayangkan sama Signifikan yang gitu. bayangkan. Saya juga Apalagi waktu dengan dulu kalau ya iya, waktu apalagi dulu kalau waktu dulu saya ingat kamu itu kan mau ke Thailand itu agak ragu, nih saya bilang kan maaf ya fisik kamu kan kecil gitu, terus iya mau ke Thailand, terus perempuan juga, saya pikir ini benar nggak nih, bakal beres nggak, jangan-jangan ntar 1 minggu nangis-nangis minta pulang, ternyata betah. eh, kecil cabai rawit gitu ya, jadi Iya sampai memang ternyata kamu alhamdulillah beres juga, dapat sertifikat gitu kan, dan akhirnya kamu bisa menggapai cita-cita apa yang kamu harapkan gitu. Itu yang terpenting. Ah, kalau boleh sharing nih, katanya mungkin teman-teman ada yang bertanya, itu magang di Thailand tuh gajinya berapa katanya? Mungkin sebagai informasi saja. kalau waktu pas di Thailand, untuk yang magang sendiri dari luar tergantung kontraknya. Jadi kalau untuk saya sendiri sih hitungannya lumayan lumayan juga, hampir sama kayak staff di sana. Kalau Soalnya dalam nggak rupiah jauh tuh beda. berapa? Kalau dalam rupiah, Gimana? kalau dalam rupiah berapa tuh magang di Thailand per bulan? Kalau rupiah 2,5 sampai 2,5. 2.500.000 ya, wah luar biasa ya, Kalau lumayan untuk lah. staff sendiri, untuk staffnya sendiri kan sekitar 3 jutaan. Jadi nggak jauh beda. Ya. Cuman untuk yang Untuk membedakan, kalau staffnya sendiri dapat servis, kalau kita enggak. Soalnya kan ya, posisinya magang international trainer, international training. tapi lumayan lah, 2,5 juta magang di Indonesia nggak ada bayaran magang segede itu. Ya, Bahkan kan untuk di Indonesia Indonesia itu kan nggak dibayar. Nah, sekarang posisi kamu di restoran di Jakarta bekerja udah hampir berapa bulan nih di sana di Jakarta yang restoran sekarang? Gimana? Di restoran sekarang udah berapa bulan? Udah 6 bulan. 6 bulan. Posisinya apa sih sekarang? Posisinya di kitchen, cook helper atau apa? Enggak sih, bukan helper tapi staff. Udah staff, Oh, staff ya. Tapi untuk jabatan sendiri, karena lagi zaman kayak gini gitu ya, lagi corona gini, saya juga ngasirin bisa, karena basic jadi juga waktu dulu dari gede. multitasking ya, jadi harus segala bisa. Nah sekarang tuh Bisa, benar, hotel-hotel juga sekarang kayak gitu. Jadi selain dia bisa serve di restoran, dia juga harus bisa beresin kamar. Soalnya sekarang ada iya, pengurangan karyawan, jadi harus segala bisa sekarang. Bagus sih. Tapi untungnya di Abdi Bangsa dipelajari itu, dipelajari iya. housekeeping. Jadi nggak buta banget.
untuk hal-hal yang seperti itu gitu. Setidaknya kita tahu basicnya, tinggal dilancarin aja. Betul, betul. Jadi tidak kaget sebenarnya, karena di abdi bangsa Iya. itu kelebihannya justru mempelajari semua, housekeeping juga iya, kulineri iya, apalagi sekarang ada tambahan Rahel, sekarang tuh ada barista gitu, ada Iya. menyiapkan gitu. Jadi Kenapa nggak dari ibaratnya dulu? kalau trennya baru sekarang-sekarang. Trennya baru sekarang-sekarang gitu. Jadi memang ya kita mengikuti apa ya? Mengikuti demand user. Karena sekarang kan lagi tren gitu ya. Jadi ibaratnya lulus jadi bangsa itu tidak hanya cakap dalam satu bidang. Walaupun dia mau karirnya kitchen, tapi dia bisa jadi housekeeping. Dia bisa jadi waiter. Dia bisa mungkin jadi barista, dia bisa kerja di Iya. bar. Kenapa? Karena semua dipelajari gitu. Nah, terakhir ini boleh dong kasih bocoran nih teman-teman yang nonton hari ini. Sekarang penghasilannya berapa katanya sebulan nih? Pengen tahu aja buat bocoran biar semangat nih. Ada juniornya juga sekarang nih lagi nonton. Junior-junior Abi yang sedang belajar gitu, yang masih mau magang. Kira-kira berapa tuh penghasilannya sebulan biar jadi motivasi? Kalau untuk penghasilan sendiri tergantung dari tempat kerjanya sih. Soalnya apalagi lagi corona gini, perusahaan masih belum bisa ngasih lebih. Itu untuk yang terakhir sih kalau waktu pas masih di Kilo itu 6 juta udah sama servis. Lumayan tuh. Kalau Waktu yang sebelum sekarang berapa ya sekarang? Di kalau tempat sekarang sekarang itu di bawah 4 udah sama 24, servis. Iya. sama servis ya. 4 Terus jutaan kalau ya. Jakarta lagi pandemi kayak gini untuk gaji segitu udah lumayan. Soalnya masih ada Iya, yang berani perusahaan yang nge-hire orang dengan betul. menggaji kayak pengennya kan kita pengennya gede gitu ya. Apalagi kalau apa pengalaman lihat dari pengalaman cuman ya apalah daya keadaan Indonesia lagi kayak gini. Betul, betul. Tidak hanya di Indonesia sih sebenarnya. Di seluruh dunia. Bahkan di Ya, Amerika pun sekarang lagi krisis pekerjaan. Dari iya, krisis pekerjaan, jobless di mana-mana, termasuk di Inggris. Jadi bukan hanya sektor hospitality, tapi semua sektor. Banyak orang yang nganggur. Roda ekonomi sudah berjalan. Tapi makanya pada saat ini teman-teman abdi bangsa alumni khususnya yang masih kerja itu sekarang harus disyukuri. iya Disyukuri benar. kalau masih kerja itu mau gajinya berapa, pokoknya ini lagi disyukuri. Karena apa? Orang tuh sekarang buru-buru cari kerja. Yang malah Betul. banyak malah di PHK gitu. Ya tapi dengan Iya, penghasilan kamu dulu ya di sekitar 6 juta atau 4 juta itu udah masih worth it lah. Maksudnya masih bisa saving, masih bisa iya, apa namanya beraktivitas gitu. Justru kan kalau misalnya kamu tidak ada aktivitas alias menganggur, wah ini penyakit pada datang. Corona paling paling seneng iya. tuh, paling zaman corona itu menghampiri orang-orang pengangguran yang gak punya motivasi gitu ya, cuman mainnya di rumah. Nah itu ya biasanya yang banyak yang kena tuh justru yang begitu. Orang yang Yang seperti aktif, punya aktivitas, kesana kemari justru insya Allah ya asal menjaga dengan protokol kesehatan yang ketat itu bisa apa tuh ya, lebih imunnya lebih kuat gitu ya. iya. Yang penting Nah bersih aja sih. betul betul betul. Restoran itu kamu kapasitasnya berapa seat itu ya? Berapa tempat duduk itu kapasitas? Gimana? Tempat duduk apa kapasitas restoran di tempat kamu itu berapa tempat duduk kapasitasnya? Kalau untuk di outlet saya sendiri sih cuman ini sekarang itu cuman 8 orang. Oh 8 8 untuk orang. driver yang nunggu 3 orang. Oh oke. Jadi jadi kita kayak gini Pak, kayak satu gedung nih banyak outletnya. Jadi kayak kafetaria kayak gitu. Oh Cuman oke oke. iya banyak macam-macamnya Ya. juga makanannya. Untuk dari ada Demi 86
ada Oh. cookie dough, ada secret gelato. Jadi kita juga Jadi kerja banyak ya, banyak outlet ya, makanan ya. banyak outletnya. Jadi banyak berbagai macam makanan. Kalau kitanya aktif gitu, orang yang sering ngobrol, bisa tahu juga tempat lain tuh kayak gimana sih tempatnya, untuk produk makanannya gimana sih gitu. Untuk dari komunikasi sih. Tapi yang Karena di jelas ABI juga kan untuk betul, komunikasi juga untuk baik. betul, betul. Tapi yang jelas ya, kalau udah bekerja di satu tempat, mau pindah ke tempat lain tuh, ya terasa lebih mudah ya, karena kamu udah ada pengalaman gitu. Jadi Ya, mau betul. pindah ke sana kemari itu karena Lebih mudah, punya mudah, karena punya sertifikat, punya skill, lebih mudah kemampuan, lebih beradaptasinya gitu. beradaptasi. Nah, Rahel, sedikit nih, bagaimana kesan-kesan kamu belajar di Abdi Bangsa? Apakah manfaatnya terasa sampai pencapaian kamu di sini kira-kira? Boleh di-sharingkan sama teman-teman yang nonton sore ini. Apa manfaatnya kamu belajar di Abdi Bangsa? Ya, untuk eh, diri lebih enak karena lebih dipersingkat, tapi lebih dapat poinnya. Poin apa yang kita pelajari, dan itu lebih gampang diserap juga sih jadinya. Kayak saya sendiri kerja dari satu tempat pindah ke tempat lain gampang beradaptasi karena saya mengetahui, bisa tahu karena basic-basicnya udah diajarkan di Abdi Bangsa. Betul, betul. Itu yang terpenting. Untuk itu, Abdi Bangsa memberikan keahlian, ya, pendidikan vokasi yang mana bukan hanya kemampuan skill, hard skill maupun soft skill. Hard skill dalam artian kemampuan untuk skill dalam mengelola sebuah pekerjaan. Soft skillnya itu adalah kecakapan untuk berkomunikasi, kemudian kecakapan untuk berbaur, kecakapan dalam berkomunikasi, itu yang penting. Jadi di Abdi Bangsa itu tidak hanya mempelajari hard skill, tapi soft skill. Itu yang terpenting dalam pendidikan vokasi. Yang jelas, di Abdi Bangsa ini dengan program 1 tahun, 6 bulan di kelas, kemudian 6 bulan magang, itu memberikan bekal yang cukup luar biasa kepada para alumni. Sehingga kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka kerja, tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri pun akan bisa bersaing. Gitu ya, itu yang terpenting. Tapi ketika ngomong-ngomong, ketika kamu belajar dari bangsa 6 bulan, tiba-tiba harus ke Thailand gitu, di kitchen sekelas Marriott Hotel itu kan bintang 5 ya. Itu bagaimana tuh perasaannya waktu itu, dengan ilmu yang kamu dapat, seperti apa tuh kira-kira waktu itu? Ada kaget juga mungkin ya? Iya, sempat kaget juga soalnya kan setelah tes bahasa Inggris, habis itu sayanya lulus, terus dites lagi dengan usernya, lulus juga, ya cukup kaget juga untuk saya yang belum ada pengalaman, tiba-tiba dikasih kesempatan untuk bertraining di tempat tersebut. Ya. Dan waktu itu usernya cukup baik juga, sangat baik, bahkan nolong kita juga untuk kayak masalah pendataan, dicek ulang lagi di saat di bandara juga ada pengecekan kembali untuk pendataannya apa aja yang belum ada. Dari Abi sendiri, Abdi Bangsa juga kan memberitahukan kita tuh lebih awal kayak ini loh yang harus dipersiapin, ini itu. Jadi untuk komunikasinya dari Abdi Bangsa sama usernya bagus. Jadi sangat membantu proses sehingga lancar. Terasa manfaatnya lah ketika kamu belajar dari bangsa, kemudian kamu menghadapi di dunia kerja yang sebenarnya. Ya mudah-mudahan corona ini cepat berlalu. Ini 2020 ini kita tidak memberangkatkan satu orang pun. Jadi zero kita. Oh iya. Kemarin kita ke Iya kan. Thailand juga nggak bisa. Cuma di lokal aja ya Pak ya? Iya, karena border masih belum buka. Tapi mudah-mudahan nanti apa tuh namanya border sudah buka lagi
dan pastinya akan ada persyaratan yang cukup ketat nanti Iya. untuk keluar negeri. Jadi junior-junior yang sekarang mau keluar negeri, jadi sementara mereka dimagangkan di dalam negeri dulu. Di dalam Tapi negeri. perlu berkecil hati karena memang di dalam negeri pun teman-teman banyak yang berprestasi gitu. Dia tidak harus keluar negeri, dalam artian di dalam negeri pun masih banyak peluang untuk Banyak mengembangkan. peluang. Apalagi kan bisa dirasakan seperti contoh Rahel pada sore ini yang bersama kita, beliau setelah mempunyai sertifikat magang, punya pengalaman, mau kerja dimanapun, terbuka luas, terbuka lebar. Tinggal kita mau atau tidaknya untuk apa tuh namanya, mengembangkan diri, ya, atau mencari atau meraih kesempatan itu. Gitu. Betul. Nah, ada yang bertanya nih, katanya Teh Rahel, apa cita-citanya nanti setelah ini apa tuh namanya kembali normal, kemudian apa cita-cita nanti Teh Rahel katanya kedepannya seperti apa? Boleh nanti disampaikan. Gimana Pak? Putus-putus? Cita-citanya apa katanya nih? Cita-cita nanti Teh Rahel nanti ke depan seperti apa? Cita-citanya. Kalau cita-cita pribadi kan punya anak, Pak. Luar biasa ya, itu pastilah. Itu Cuman kalau pasti. untuk karir pengen sih untuk kerja di luar lagi. Oh, Sebetulnya oke. ada beberapa kesempatan. Kemarin juga sempat, cuman dari orang tua sendiri sama keluarga kurang mengizinkan. Oh, waktu itu Iya, kemana? Ada kesempatan kemana? masih Ada masih kesempatan. Marriott, masih Marriott Group sih, masih Marriott Group. Waktu itu Oh, lupa tahun lalu, tahunnya ya. oh, oke, oke. Iya, biasanya begini kalau kita magang atau punya pengalaman di salah satu chain hotel seperti Marriott, itu biasanya lebih mudah. Dan biasanya chain hotel sisternya itu biasanya merekomendasikan. Apalagi kita mempunyai record yang bagus. Biasanya itu lebih Betul. mudah. Sister Iya, direkomendasikannya seperti Marriott, Ritz-Carlton, Shangri-La, itu kan hotel-hotel chain hotel yang mungkin ketika kalian magang di sana itu punya kesempatan untuk direkomendasikan ke sister hotelnya gitu. Ya mungkin betul. saat ini belum, Waktu itu, apalagi memang ya gimana? iya. Waktu pas tahun lalu ini di W Hotel di Bangka. Oh, iya 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 pastinya. Itu masih Yang Marriott Family juga kan masih Marriott. betul. Cuman dari keluarga sudah mengizinkan. Makanya Iya. buat adik-adik, buat yang baru lulus, kalau bisa di luar, capailah di luar. Kejar di luar lebih enak. Betul 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 betul. Ya Lebih enak untuk pastinya pengalaman, bahasa pengalaman ya juga. pasti, bahasa juga meningkat, Pengalaman pengalaman juga paling. meningkat. Ya. Tapi sebenarnya kelebihan di kitchen itu tidak hanya kerja, tapi peluang untuk berwirausaha itu cukup besar sebenarnya kalau kita punya keinginan ya atau punya partner gitu. Ibaratnya kalau sekarang kamu mempelajari tentang sebuah jenis makanan, pengolahannya, itu sangat Betul. potensi juga untuk mengembangkan Potensi diri banyak, ya. sambil mempelajari kayak apa sih yang lagi hits gitu. Kayak kalau misalkan Betul, ada modal, pengennya buka usaha gitu, cuman masih belum ada modal. betul, Ya betul. mungkin juga, ya semoga tahun depan atau tahun ini bisa ada modal buat bikin usaha sendiri. Betul. Nah, itu luar biasa. Ini pencapaian yang luar biasa. Kalau misalnya ada keinginan seperti itu, ya pastinya selama keinginan kita kuat, insya Allah itu bisa tercapai. Kami doakan pastinya Rahel ya, kamu menggapai cita-cita kamu ya, bahwa bisa membuktikan bahwa dia di bangsa itu tidak harus selalu jadi pegawai, tapi juga sangat potensi untuk menjadi entrepreneur atau wirausahawan gitu, untuk membuka usaha sendiri.
Apalagi makanan-makanan yang kamu jual kan makanan-makanan yang dibilang ya favorit orang banyak, kayak pizza gitu kan ya. Itu kan ilmunya luar biasa tuh. Kayak pizza gitu. Itu kan semua orang suka pizza. Ya. Jadi kalau misalnya kamu bisa eh, punya keinginan, ya pastinya cita-cita, ya insya Allah ada jalannya. Yang penting kita fokus dan terus untuk belajar. Siap. Mungkin ada pesan-pesan buat Rahel eh, sebelum kita close. Ada pesan-pesan buat teman-teman yang nonton sore ini dan masih ragu untuk belajar di Abdi Bangsa. Apa kira-kira pesan-pesan dari Teh Rahel? Silakan. Untuk pesan-pesannya sekarang, kalau selagi ada kesempatan, jangan apa sih namanya? Jangan ditinggalkan. Jangan sia-sia. Jangan sia-sia. Jangan. Apalagi lagi pandemi kayak gini, nggak semua orang bisa dapat pekerjaan. Soalnya di tempat kerja saya sendiri juga ada lowongan satu yang apply-nya 20 orang. Cuma kan kita dipilih juga yang pengalaman. Luar biasa. Satu berbanding 20. Satu banding 20 untuk di tempat saya sendiri. Itu posisinya untuk kasir lagi kan. Oh, untuk kasir ya. Saya juga ya. Berarti waktu kamu apply juga banyak saingan dong ya di selain kamu ya? Banyak. Waktu itu banyak. Jadi ada interview itu ada 2 sesi, ada yang jam 11 sama yang jam 1. Jadi kebetulan waktu itu juga saya ini apply-nya tuh di 2 tempat juga. Oke. Ya, waktu pas yang saya ini keterima 2 orang terima di cabang ini yang di CBD, yang satunya di cabang Bintaro untuk penempatan yang di Bintaro. Luar biasa ya, berarti kamu bisa bersaing dengan ibaratnya 20 orang pesaing yang lain ya, gitu. Luar biasa nih ya. Nah, ini tadi belum pengalaman. Betul, pengalaman. Tadi belum tersampaikan nih Rahel. Nah, belum tersampaikan nih teman-teman yang nonton sore ini yang masih bimbang untuk bergabung di Abdi Bangsa, yang baru lulus SMA. Kira-kira pesan-pesannya apa supaya mereka bisa yakin gabung di Abdi itu bisa dapat kerja? Kira-kira seperti apa pesan-pesan dari Rahel, seorang alumni? Bergabung, belajarlah di Abdi Bangsa. D1, meskipun cuma D1, tapi pembelajarannya bukan untuk D1. Ya. Pembelajarannya menyeluruh juga. Jadi kalau kalian juga belajar di Abdi Bangsa, kalian juga bisa mempelajari setidaknya basic-basic apa yang biasanya orang butuhkan di saat kalian lulus, kalian apply. Nanti kalian bisa milih mau ke bidang apa, kalian lebih sukanya ke apa, ke kitchen, apa ke jadi server atau housekeeping, apa mungkin sekarang barista lebih bagus juga karena kalian nanti mungkin setelah kerja atau setelah belajar dari situ bisa membuka usaha kopi, kopi shop. Betul. Ini luar biasa. Sekarang betul. Terima kasih Rahel atas testimoninya. Karena apa? Maksud dan tujuan kami. Karena begini Rahel, biasanya kan dulu waktu sebelum pandemi kita ini kan promosi ke SMA, kita promosi sosialisasi. Nah, sekolahnya libur, orang nggak ada di SMA, di SMK, jadi mungkin media ini yang bisa kita lakukan. Jadi walaupun yang nontonnya setiap streaming ada 30, 40, ya paling tidak ini akan menjadi cerita yang bisa mereka distribusikan kepada saudara-saudaranya. Jadi ini media promosi yang mana kami sangat menghargai dan kami sangat apresiasi ke teman-teman alumni yang membantu Abdi Bangsa dalam
melakukan promosi. Walaupun hanya 20 atau 30 menit, tapi ini sangat berarti. Dan kami sangat apresiasi di tengah-tengah kesibukan Rahel kerja, walaupun baru pulang kerja, capek, waktunya istirahat, tapi masih bisa berkenan menyempatkan waktunya. Terima kasih ya Rahel atas waktunya, kami sangat apresiasi apa yang kamu lakukan ini merupakan sebagai bakti alumni gitu kan. Jadi walaupun kamu sudah lulus dari Abibangsi, tapi sebagai bentuk bakti alumni alma mater ini harus kita support. Karena kami di Abibangsa tidak bisa melakukan promosi ke SMA SMK. Jadi kami hanya bisa melakukan promosi melalui virtual, melalui Instagram, melalui YouTube, melalui Facebook. Jadi itu yang sedang kita lakukan gitu. Tapi mudah-mudahan testimoni-testimoni yang kita kumpulkan ini akan terus kita record dan kita akan publish ya, karena kemarin kita testimoni dengan Steven, kemudian ada Krisna, ada Kang Dodi, ada Kang siapa lagi kemarin Teh Ranti gitu ya. Itu bisa ditonton di channel YouTube-nya Abdi Bangsa. Jadi testimoni alumni Abdi Bangsa di situ semua tertuang. Jadi kepada teman-teman yang bergabung sore ini, yang nonton nanti bisa melihat bagaimana sih success story kalau kami belajar di Abdi Bangsa, dari Abdi Bangsa kira-kira bagaimana sih peluang untuk kerja. Apakah benar Abdi Bangsa ini menjamin kerja dan lain-lain. Dan pastinya itu sudah dibuktikan oleh para alumni. Apalagi Abdi Bangsa ini sekarang akreditasinya sudah A, gitu. Akreditasi sekarang udah A. Dari 2019 kita dapat akreditasi A. Itu kan pencapaian yang sangat luar biasa. Kemudian untuk gedung kita sudah mempunyai gedung sendiri, bukan ngontrak gitu ya. Kalau dulu Rahel masih di gedung sebelah ya? Apa udah di gedung yang baru? Belum gedung baru. Oh, masih gedung lama. Itu masih ngontrak. Ya. Nah, sekarang kan sudah di sebelah. Nanti kalau ke Cianjur mampir Rahel. Sekarang kamu kalau masuk ke Abdi Bangsa itu pasti pangling gitu. Sekarang fasilitasnya luar biasa, kitchennya semua udah kitchen industri, alat-alat praktek barista, alat-alat berkembang. Alhamdulillah 2019 ini kita mendapat predikat A alias sangat baik gitu ya dari BAN PNFI, jadi Badan Akreditasi Nasional. Itu penilaiannya luar biasa ya. Itu sebuah indikator ketika kita memilih lembaga pelatihan, itu lihat aspek legalitas, terutama akreditasinya itu penting. Orang kadang mengabaikan itu karena terbuai dengan harga murah, kemudian mengabaikan legalitas. Nah, padahal itu sangat penting legalitas itu apa? Karena legalitas itu adalah dilihat dari seberapa besar lembaga ini bisa menyalurkan lulusannya gitu. Nah, ini kan ada kriterianya. Kemudian bagaimana sarana prasarananya, bagaimana kualitas pengajarnya, itu dinilai semua. Makanya dapat akreditasi A itu berarti sarana prasarananya sangat baik, instrukturnya berkualitas, dosennya berkualitas, lulusannya penjaminan kerjanya cukup luas. Nah ini makanya kita dapat A gitu. Nah ini sebuah pencapaian yang luar biasa, apalagi gedung Abdi Bangsa sekarang gedungnya milik sendiri, bukan kontrak lagi. Jadi kalau misalnya jangan sampai kamu tahun ini kuliahnya di gedung ini, pas tahun depan pulang magang gedungnya udah menghilang. Nah jangan sampai kayak gitu ya. Jadi insya Allah kalau Abdi Bangsa itu akan selalu ada di bypass, kecuali nanti ada pengembangan yang bypass tetap merupakan Dr. Muardi adalah tempat nanti kita belajar di Abdi Bangsa. Oke, itu saja sih mungkin Rahel apa yang bisa kita bincang-bincangkan. Alhamdulillah yang nonton ini lumayan banyak nih, walaupun ada sekitar berapa ini saya lihat ada lumayan banyak, ada 20 lebih, 25 ya, walaupun hanya 25 tapi mudah-mudahan ini bisa mewakili mereka ke saudaranya, ke tetangganya, ke kakaknya, ke adiknya, atau ke siapapun bagi yang masih bingung mau kuliah tapi harus kemana gitu.
Ya, perlu disampaikan Abdi Bangsa ini membuka kelas untuk kelas Januari. Nah, kelas Januari kita akan mulai. Jadi pendaftaran masih buka. Jadi yang nonton sore ini, ya, yang nonton sore ini, perlu disampaikan kalau Anda daftar di bulan Januari dapat potongan 2 juta. Gitu. Potongannya 2 juta. Jadi harusnya 14,5 itu mendapat potongan 2 juta. Khususnya yang nonton sore ini nih. Ya, jadi yang nonton sore ini kalau punya saudara atau kakak atau adik atau tetangga ya atau mungkin andanya sendiri masih ragu-ragu buruan daftar karena khusus yang daftar bulan Januari itu mendapat potongan sebesar 2 juta rupiah. Jadi kalau Januari belajar itu bulan Mei Juni itu udah magang ya. Kemudian nanti wisuda, habis itu nanti penempatan kerja dan lain-lain. Itu yang biasanya kita lakukan. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan sebelum kita closing? Teh Rahel, silakan. Untuk kalian adik-adik, jangan lupa belajar. Belajar di Abdi Bangsa. Udah sangat menjamin untuk kalian setelah lulus bisa kerja, karena kalian juga memiliki ilmu dan memiliki pengalaman. Yang utama itu sih ilmu dan pengalaman. Di Abdi Bangsa, di Abdi Bangsa sendiri kalian mendapatkan itu semua. Ilmu dan pengalaman itu yang paling penting. Terima kasih Rahel atas waktunya. Tetap jaga kesehatan kamu di sana. Ya Pak, makasih. Jangan lupa perlu jaga protokol kesehatan karena di Jakarta ini pastinya lagi ketat ya, pastinya sangat ketat protokol kesehatan, sangat diprioritaskan ya. Di daerah pun sama, dan pastinya Jakarta sebagai kota besar, kamu harus tetap selalu menjaga kesehatan. Sehat selalu, sukses selalu untuk kamu di sana, dan mudah-mudahan kamu bisa mencapai apa yang kamu cita-citakan ke depan. Ya, nanti jangan lupa mampir ya ke Abdi Bangsa. Kalau pulang ke Cianjur mampir ya. Oke ya, makasih Rahel. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.